Ketika Thomas melaporkan informasi yang dia temukan kepada Isyana dengan penuh keraguan, Isyana sama sekali tidak terkejut. Dia hanya berkata dengan setengah tersenyum, "Tama ini jelas sudah menikah, dan dia masih main-main kemana-mana." Saat dia pergi ke Hong Kong, dia membuat Jemima datang jauh-jauh ke Jakarta. Jika dia pergi ke tempat lain, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Singkirkan jiwa satu atau dua gadis kecil. Jika Anda menggali rencana perjalanannya dalam beberapa tahun terakhir, mungkin Anda dapat menemukan banyak wanita yang tergila-gila. Thomas tersenyum canggung, dan menghela nafas. Hanya bisa dikatakan bahwa anak ini sangat menawan, tetapi Jemima menyukainya sebagai pria yang sudah menikah, dan saya khawatir akan sulit untuk berkultivasi di masa depan. Isyana tersenyum kecil, memikirkan sesuatu, dan kemudian bertanya kepada Thomas, "Bisakah Anda mengecek Tama? Terakhir kali dia pergi ke Hong Kong untuk bertemu guru, apa identitasnya dan apa yang dia lakukan?" "Mudah." Thomas mengangguk dan berkata, "Saya akan menelepon guru dan bertanya." "Tidak." Isyana menghentikannya, dan berkata, "Karena ayah Jemima mengenal Tama, dia juga harus tahu bahwa tujuan sebenarnya dari kunjungan putrinya ke Jakarta kali ini adalah untuk Tama, dan dia juga tahu bahwa putrinya baru saja makan siang dengan Anda. Jika Anda tiba-tiba meneleponnya saat ini dan menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan Tama, Anda pasti akan menimbulkan kecurigaannya, dan jika dia berbicara dengan Jemima nanti, akan sulit bagi kita untuk menjelaskan motifnya." Thomas berkata dengan kesal, "Saya sangat bodoh sehingga saya tidak mempertimbangkan taruhannya dengan hati-hati." "Maafkan saya." "Tidak apa-apa," Isyana berkata dengan datar, "maaf saya tidak menjelaskannya dengan jelas kepada Anda." Premis menyelidiki masalah ini adalah bahwa hal itu tidak dapat diungkapkan. Saat dia berbicara, dia juga berkata, "Untuk menyelidiki masalah ini kita perlu berhati-hati. Anda tidak bisa bertanya langsung padanya, dan Anda tidak bisa bertanya kepada orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang bersinggungan dengannya. Yang terbaik adalah menemukan perantara yang dapat dikontrol untuk menanyakannya." Thomas berpikir sejenak dan berkata, "Ini mudah ditangani. Salah satu mantan bawahan saya terkait dengan pengurus rumah tangga guru. Kemudian, dia meninggalkan saya dan kembali ke Hong Kong untuk berkembang, tetapi kenyataannya, itu adalah saya. Saya diam-diam mendanai dia untuk melakukan sesuatu untuk saya di Hong Kong. Saya akan membiarkan dia bertanya, mereka berdua adalah saudara. Jadi mereka harus mudah diajak bicara." "Oke." Isyana mengangguk, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, beritahu Jaya lagi, saya ingin identitas Tama saat ini, dan biarkan dia menyesuaikan semua catatan masuk dan keluar selama 2 tahun terakhir. Buatlah daftar dan kirimkan kepada saya." "Baik." 10 menit kemudian, bersama Jaya, Thomas mendatangi Isyana dengan membawa selembar kertas cetakan. Berdiri di depannya, Thomas berkata dengan hormat, "Nona, saya hampir menyelesaikan penyelidikan yang Anda minta." Isyana mengangguk, "Katakan pada saya." Thomas berkata, "Pertama-tama, Tama pergi ke Hong Kong untuk bertemu keluarganya. Adapun masalah yang saya temukan adalah bahwa Tama adalah seorang eksekutif dari Isu Shipping Group pada waktu itu. Guru selalu ingin bekerja sama secara mendalam dengan Isu Shipping, jadi Isu Shipping mengirim Tama untuk pergi bersamanya. Wawancarai dan selidiki situasinya." "Pengiriman Isu?" Isyana mengerutkan kening dan bertanya, "Apa latar belakang perusahaan ini? Dengan identitas dan kekuatan Tama, saya tidak percaya dia akan memegang posisi eksekutif di perusahaan manapun." Thomas buru-buru berkata, "Pengiriman Isu memiliki banyak latar belakang. Ini adalah grup pelayaran laut yang dioperasikan bersama oleh keluarga Ito Jepang dan keluarga Sucipto Indonesia. Karena kedua perusahaan sudah memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam pengiriman laut, mereka bergabung menjadi satu. Setelah itu,
menjadi raksasa di bidang perkapalan. Keluarga Sucipto dan keluarga Ito. Isyana mengatupkan bibirnya dan berpikir, saya pernah mendengar tentang dua keluarga ini. Salah satunya adalah keluarga terkuat di Indonesia, salah satunya adalah keluarga paling kuat di Jepang. Tidak ada yang aneh dengan kombinasi kedua pihak ini dalam bidang bisnis, tapi anehnya, kenapa Tama pergi menemui guru sebagai eksekutif perusahaan ini? Sangat tidak mungkin bekerja untuk perusahaan pelayaran seperti itu. Jaya menyela saat ini, Nona, ada hubungan lain yang bahkan lebih aneh. Isyana bertanya kepadanya, apa hubungannya? Katakan pada saya. Jaya menjelaskan, benar, keluarga Sucipto dan keluarga Renza telah berperang secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun dan masalah di tahun-tahun awal sangat tidak menyenangkan. Bahkan keluarga Sucipto memimpin dalam membentuk aliansi anti Renza saat itu, hanya untuk bertarung dengan keluarga Renza. Bertentangan satu sama lain, sampai Cahya Renza dan istrinya meninggal secara tak terduga, dan vitalitas keluarga Renza terluka parah. Keluarga Sucipto menjadi keluarga paling kuat di Indonesia, dan telah mendominasi keluarga Renza. Saya mengerti, bagaimana Tama bisa membantu isu Siping. Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, pemikiran Anda salah. Bukan bagaimana Tama dapat membantu pengiriman isu, tetapi apakah pengiriman isu bekerja untuk Tama. Baik Thomas maupun Jaya tidak dapat memahami arti dari penguasaan energi spiritual Tama. Tetapi Isyana sangat memahami bahwa dengan kekuatan dan keberanian Tama untuk bertarung, tidak mungkin perusahaan manapun di dunia ini yang memerintahkannya. Jadi, setelah mengkonfirmasi pandangan ini, dan kemudian menganalisis mengapa Tama pergi menemui guru sebagai eksekutif isu Siping, kesimpulan yang dapat ditariknya adalah bahwa ada kemungkinan besar bahwa isu Siping memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tama. Karena sebagian besar industri Thomas terletak di Singapura dan Malaysia, dia memiliki pemahaman yang baik tentang situasi pasar perkapalan saat ini. Dia berkata saat ini, ngomong-ngomong Nona, asal-usul isu Siping sebenarnya tidak sederhana. Saya tidak tahu mengapa. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Front Cataclysmic. Sekarang Front Cataclysmic telah mendirikan perusahaan pengawalan bersenjata, yang hampir memonopoli bagian pengawalan komersial di seluruh Teluk Aden. Dengan perlindungan Front Cataclysmic, kapal-kapal isu Siping seperti memasuki seluruh daratan Teluk Aden, tidak ada perompak yang berani menyentuh nasib buruk mereka. Front Cataclysmic, Isyana mengerutkan kening, bergumam, ini adalah organisasi tentara bayaran yang terkenal. Dulu, hanya bekerja sama dengan pemerintah dan panglima perang setempat. Bagaimana itu bisa sangat terikat dengan perusahaan? Jaya tiba-tiba mengerutkan kening dan bergumam, orang ini sudah tua, dan otaknya benar-benar tidak cukup. Saya baru ingat hal yang sangat penting, yang berhubungan dengan Front Cataclysmic. Isyana mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, katakan pada saya. Jaya berkata, keluarga Sucipto memiliki hubungan yang mendalam dengan Front Cataclysmic. Bawahan yang menjaga jalan, dan keluarga Sucipto selalu ingin menghancurkan keluarga Renza sepenuhnya. Beberapa waktu lalu, mereka bergandengan tangan dengan Yoshua untuk menyerang makam leluhur keluarga Renza, dan ingin meratakan kuburan leluhur keluarga Renza. Keluarga Renza menyerahkan setengah dari harta keluarga untuk menyelamatkan hidup mereka. Ke Front Cataclysmic, ini nyaris lolos. Bagaimana mungkin? Isyana berkata hampir tanpa berpikir, dengan Tama di sini, bagaimana bisa keluarga Renza kalah? Jaya berkata tanpa sadar, tapi keluarga Renza memang kalah. Hampir semua orang di seluruh negeri tahu tentang masalah ini. Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, selama Tama ada hari itu, sangat tidak mungkin bagi semua orang untuk kalah. Jaya berkata, mungkin Tama benar-benar tidak ada hari itu. Mustahil.
Isyana berkata lagi, seperti yang Anda katakan, karena itu adalah kuburan leluhur keluarga Renza. Orang tua Tama pasti dimakamkan di sana, dan Tama bahkan berani menyerang Yoshua untuk membalaskan dendam orang tuanya. Front Cataclysmic ingin meratakan makam orang tuanya. Bagaimana mungkin dia tidak pergi? Ini, Jaya tiba-tiba berpikir keras. Dia juga sedikit bingung dengan rangkaian kesimpulan ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.